Saya mewakili tim penelitian, mmm, akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul Memahami Gaya Komunikasi Generasi Z di Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian dosen Pratama dengan pendanaan DIPA Untidar tahun 2020. Saya Lintang Citra Kristiani bersama dengan tim yaitu Prinisia Nurul Ikasari. Judul dari penelitian kami adalah Memahami Gaya Komunikasi Generasi Z di Kota Magelang. Saya akan mulai dari mengapa penelitian ini penting dan menarik untuk diteliti dan juga permasalahan apa yang muncul dari di penelitian ini. Generasi Z merupakan simbol dari masa depan bangsa, masa depan masyarakat gitu, dan generasi Z ini sedang menjadi sorotan dan buah bibir masyarakat. Para digital natives ini memiliki karakteristik spesifik yang tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya. Tentu saja karena mereka itu lahir sudah tahu internet, sudah ada internet, dan mereka sangat aktif, bisa dibilang menguasai dunia virtual begitu. Bangkitnya generasi Z ini ternyata membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengarahkan gerak organisasinya pada generasi Z ini. Perusahaan media massa mengarahkan ke online, kemudian industri-industri, termasuk pemerintah yang sasarannya juga, sasaran kebijakannya juga generasi Z ini, salah satunya Kota Layak Anak. Namun pada saat yang sama, berbagai peristiwa menyertai perkembangan dari generasi ini, salah satunya adalah persoalan etika komunikasi. Banyak keluhan dari orang tua, guru, dosen yang menyampaikan bahwa sulit berkomunikasi dengan generasi Z, tidak sopan, mereka maunya serba instan, begitu. Sekarang juga kalau kita lihat di kampus-kampus mulai banyak cara berkomunikasi dengan dosen, etika komunikasi dengan dosen misalnya seperti itu. Karena memang banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan proses komunikasi dengan generasi Z. Generasi ini lekat dengan stereotip antisosial, malas, serba instan, sulit diajak berkomunikasi gitu ya. Sementara belum ada data mengenai cara berkomunikasi generasi Z dari perspektif generasi Z itu sendiri. Padahal yang kita harapkan tentu tercipta mutual understanding, pemahaman bersama dalam proses komunikasi di berbagai konteks yang menyertakan generasi Z di dalamnya, supaya kehidupan sosial ini berjalan dengan harmonis. Dan seperti kita ketahui bahwa setiap generasi punya sesuatu yang unik, nilai-nilai yang dianggap penting yang mungkin masing-masing berbeda ya, antara satu generasi dengan generasi lainnya. Dari data-data dan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian tentang bagaimana gaya komunikasi generasi Z di Kota Magelang dan bagaimana cara generasi Z memelihara hubungan dengan generasi-generasi sebelumnya, atau bagaimana terbentuk relasi antar generasi yang harmonis begitu. Tujuan dari penelitian ini tentu saja memahami gaya komunikasi generasi Z di Kota Magelang, kemudian bagaimana cara generasi Z dalam memelihara hubungan dengan generasi-generasi yang sebelumnya atau yang lebih senior. Tentunya dengan perspektif komunikasi. Terkait dengan teori, ada 3 teori pokok yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, meskipun nanti dalam penelitian tentu akan berkembang. Yang pertama yaitu teori generasi yang berbicara tentang ada gelombang-gelombang generasi yang didasari pada tahun kelahiran, peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi kelompok tersebut, persamaan pengalaman dan seterusnya. Ada generasi mature, generasi yang sudah matang, dan ini memiliki angka kelahiran kurang dari tahun 1996. Baby boomers itu lahir tahun 1947 sampai 1964.
Generasi X itu lahir di tahun 1965 sampai 1980. Generasi Y itu lahir tahun 1981 sampai 1995, dan post millennials. Jadi generasi Y itu biasa juga disebut sebagai generasi milenial, dan post milenial itulah itulah generasi Z yang lahir di rentang tahun 1995 hingga sekarang. Generasi Z ini juga sering disebut sebagai generasi internet gitu. Kemudian ada konsep mengenai gaya komunikasi, dan kalau kita bicara tentang gaya komunikasi tentu banyak sekali aspeknya. Ada gaya komunikasi yang dominan, ada gaya komunikasi dramatis, ekspresif, argumentatif, impression style, friendly, dan seterusnya. Tentu nanti kita akan gunakan ini untuk melihat sebenarnya gaya komunikasi apa sih yang digunakan generasi Z, dan apakah memang generasi Z punya gaya komunikasi tertentu. Selanjutnya, teori tentang pemeliharaan hubungan, relationship maintenance theory, dan di situ ada proses minding, proses bagaimana masing-masing pihak itu saling mengusahakan sehingga komunikasi berjalan dengan harmonis atau hubungan berjalan dengan harmonis. Dan ada 10 elemen paling tidak dalam proses pemeliharaan hubungan, ada positivity, openness, social network, dan seterusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kenapa kita menggunakan itu? Karena yang akan menjadi data utama adalah pengalaman dari generasi Z itu sendiri. Dan memang tipe penelitian ini bertujuan memaparkan keadaan subjek dalam lingkup pengalamannya. Jadi sesuai. Subjek penelitian ini tentu saja adalah generasi Z, usia 9 sampai 24 tahun, dengan pembagian 3 kelompok di usia 9 sampai 13 tahun, usia 14 sampai 18 tahun, kelompok 19 sampai 24 tahun di Kota Magelang. Teknik analisis yang digunakan konsisten dengan pendekatan fenomenologi yang sudah dipilih, yaitu ada 3 tahap. Tahap fenomena, tahap teks pengalaman kehidupan, dan tahap aplikasi atau interpretasi dari data pengalaman tersebut. Dari data penelitian ditemukan beberapa hal yang menarik, temuan-penemuan penelitian baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian yang sejenis membahas tentang generasi Z. Yang pertama mengenai internationalization of culture. Jadi perkembangan teknologi, globalisasi itu ternyata membuat tata nilai yang masing-masing wilayah kan berbeda pasti nilai-nilainya. Tetapi dengan adanya globalisasi, dengan adanya perkembangan teknologi, ada isu, kemudian nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang hampir seragam, berubah menjadi tata nilai baru yang lebih universal, lebih seragam, lebih sama. Dampak dalam kehidupan sosial dari globalisasi itu salah satunya adalah egalitarianisme. Kultur internasional yang memiliki kecenderungan yang sama. Kompleksitas isu dan nilai yang menyebar dan menjadi bersifat universal. Tata nilai yang dulu mengalami perbedaan di setiap wilayah ini hampir sama. Nah, itu yang terjadi. Dan proses itu ternyata cukup menentukan untuk komunikasi atau bagaimana generasi juga berkomunikasi gitu ya. Kemudian selain nilai-nilainya atau apa yang dianggap penting itu menjadi seragam, selanjutnya ada temuan mengenai bagaimana generasi Z menjalin sebuah relasi. Ini adalah sesuatu yang cukup baru juga karena sebelumnya belum dibahas dalam penelitian-penelitian yang sejenis.
Memang generasi Z ini tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi. Bahkan mereka itu mencari identitas dirinya itu dari media sosial, dari influencer, dari selebgram gitu. Dengan mereka-mereka yang punya citra positif di ruang-ruang virtual. Dan tentu saja mereka mengambil identitas itu karena para selebgram, para influencer ini menggunakan bahasa yang sederhana dan setara dengan mereka. Generasi Z ini ketika berkaitan dengan informasi, mereka cepat sekali menerima informasi, mereka tahu dari berbagai sumber, dan itu yang menyebabkan, karena mereka tahu banyak, itu yang menyebabkan seperti mereka tuh ngeyel kalau berkomunikasi, seakan-akan seperti itu. Padahal memang mereka tuh lebih cepat menerima informasi dari generasi-generasi yang sebelumnya. Kemudian mereka itu mencari teman baru melalui media sosial dan ruang virtual lainnya. Kalau kita mau melihat generasi yang sebelumnya, generasi saya atau mungkin yang di atas saya, biasanya kalau mau cari teman baru kita face to face communication dulu. Baru saya akan bertanya, akun Instagrammu apa misalnya, baru saya akan follow. Tapi dari generasi Z, mereka tidak masalah ketika memulai dari media sosial atau ruang virtual lainnya. Kemudian baru mereka akan melanjutkan itu dalam face to face communication. Lalu generasi Z di media sosial itu juga menarik ya. Kalau diperhatikan, generasi Z ini memang aktif di Instagram katakanlah atau media sosial yang lain. Tapi mereka itu nggak punya banyak feed, tidak banyak melakukan posting di situ. Malah mereka itu sering, generasi Z ini sering membersihkan feed mereka. Kalau sesuatu itu atau foto itu atau postingan mereka itu tampak udah nggak tren lagi atau fotonya dianggap alay dan seterusnya, maka mereka akan menghapus itu dan hanya tersisa beberapa foto misalnya. Namun mereka tetap update status misalnya itu melalui menu yang disebut sebagai story. Nah, story ini kan cepat sekali hilangnya. 24 jam dia akan hilang sendiri. Nah, generasi saya sering menggunakan itu, lebih nyaman menggunakan itu karena mungkin sulit untuk dilacak ya, karena 24 jam sudah hilang begitu. Kalau kita melakukan posting dan mengisi dalam feed, maka dia akan terlihat terus sebelum kita hapus. Generasi Z lebih dari sini kita bisa melihat bahwa generasi Z mungkin lebih suka untuk tidak tidak mudah terlacak gitu ya secara virtual, dan memang generasi Z ini lebih aware terhadap data pribadi dibanding dengan generasi sebelumnya. Ada temuan yang menarik juga tentang bagaimana generasi Z itu sebenarnya memisah-misahkan komunikasi dalam setiap konteks ke ruangnya masing-masing. Jadi misalnya rumah, mereka berkomunikasi dengan keluarga. Itu tempat yang nyaman untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Tapi misalnya media sosial itu mereka lebih menganggapnya sebagai ruang bagi komunikasi dengan peer group, komunikasi dengan teman-temannya. Jadi kalau logikanya seperti itu, kalau misalnya anggota keluarga misalnya banyak berkomentar, banyak masuk ke obrolan dunia virtual mereka, maka kadang-kadang mereka merasa tidak nyaman karena memang generasi Z sudah punya ruang-ruang sendiri. Mereka punya ruang pribadi, ruang keluarga, ruang sosial. Jadi kalau ya ini adalah ruang sosial mereka, kemudian ada anggota keluarga yang sering gitu berkomentar, sering masuk ke interaksi di ruang virtual, maka ada ketidaknyamanan di situ. Kemudian mengenai konflik antar generasi. Konflik antar generasi Z dengan generasi yang lebih senior tentu saja biasanya terjadi karena nilai-nilai atau apa yang dianggap penting bagi masing-masing generasi itu berbeda. Jadi bukan permasalahan tidak suka dan seterusnya, tapi memang
karena nilai-nilai saja yang dianggap berbeda. Dan misalnya menegur, gaya komunikasi juga menurut mereka penting ya. Bagaimana menegur misalnya. Ini juga akhirnya menjawab pertanyaan penelitian mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh generasi Z. Meskipun mereka tuh generasi Z ini tidak menggunakan gaya komunikasi spesifik tertentu gitu ya, tetapi pada dasarnya mereka tidak suka dengan gaya komunikasi yang mendominasi, yang otoriter. Teguran disampaikan yang mereka harapkan melalui dialog, konsisten dengan gaya egaliter ya, tadi kaitannya dengan globalisasi dan seterusnya. Dalam menyelesaikan konflik, generasi Z ini selalu butuh waktu untuk sendiri, menghindar terlebih dahulu, kemudian mendapat dukungan dari temannya, baru mereka akan menyelesaikan konflik yang ada. Nah itu, mereka nggak punya gaya komunikasi khusus, tetapi ternyata sangat menghindari gaya komunikasi yang mendominasi. Kemudian tentang konsep kesopanan, ini juga menarik tentang konsep kesopanan. Konsep kesopanan yang dipahami oleh generasi Z adalah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, bukan pada aturan-aturan misalnya berpakaian, etiket makan, berbicara dengan orang tua dan seterusnya, tetapi lebih kepada saya sudah melakukan kewajiban saya, yaitu mereka anggap sebagai sopan gitu. Kalau generasi-generasi yang senior, ya saya juga masih masuk ke sana. Konsep kesopanan masih mengarah pada misalnya etika komunikasi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus diam, tidak segera memberikan respon, menunjukkan keseriusan dengan fokus, artinya tidak sambil melakukan banyak pekerjaan gitu, tidak nyambi dalam tanda petik. Nah, sementara generasi Z ini kondisinya adalah sangat multitasking. Kaitannya dengan dia adalah generasi internet, semuanya serba cepat, dia bisa lakukan apapun dalam satu waktu gitu. Sehingga kita ketika berkomunikasi pun itu cukup menentukan. Bisa jadi generasi Z ini bisa berinteraksi sambil tetap menggunakan atau melakukan hal lain, misalnya berinteraksi sambil atau berbicara sambil menggunakan perangkat gawainya, mengetik sambil update status. Pada saat yang sama, mereka juga memahami sebenarnya pesan yang sedang disampaikan oleh orang lain. Jadi konsep kesopanan ini juga seringkali menimbulkan masalah karena ternyata berbeda. Meskipun bukan berarti generasi Z ini antipati terhadap generasi yang senior ya, karena tidak sedikit dari generasi Z yang mengidolakan generasi yang senior justru. Data memperlihatkan bahwa beberapa memiliki guru favorit, dosen favorit yang dari generasi X atau generasi baby boomers yang justru bukan dari usia yang dekat dengan mereka. Kenapa waktu ditanya guru-guru tersebut atau orang-orang yang mereka idolakan begitu dapat menjadi panutan dan mereka sangat nyaman kalau diemong ya, dalam bahasa Jawa sangat nyaman kalau diemong. Nah dari sini tentu kita menemukan bahwa pembahasan mengenai komunikasi generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya yang lebih senior perlu dimulai dari konteks budaya tempat di mana generasi tersebut hidup bermasyarakat. Kalau kebetulan ini dilakukan di Magelang, maka Magelang itu kental dengan budaya Jawa. Dalam teori komunikasi antar budaya masuk ke dalam kultur kolektivistik, di mana dalam kultur ini kelompok, keluarga, tetangga, kerabat begitu ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Dan keterikatan dengan kelompok itu adalah prioritas, termasuk ke dalam prioritas yang utama begitu. Kultur kolektivistik ya, itu mewarnai proses komunikasi antar generasi.
yang terjadi kultur kolektivistik ini kan juga berkaitan misalnya dengan power distance, di mana jarak kekuasaan dalam berkomunikasi tentu tidak setara. Dalam kultur kolektivistik itu masih mengutamakan kalau dalam bahasa Jawa unggah-ungguh. Jadi menghormati orang tua, bersikap pasif ketika orang tua berbicara, dan seterusnya membungkukkan badan. Simbol-simbol seperti itu juga lekat dengan kultur kolektivistik dan high context culture. Di Magelang dan khususnya generasi Z di Kota Magelang juga sebenarnya menerapkan itu. Ada prinsip-prinsip yang masih dipegang oleh generasi Z. Ada prinsip hormat. Prinsip hormat ini kan dalam budaya Jawa mengarah pada keteraturan tentang hubungan bermasyarakat berdasarkan hierarki begitu. Kalau orang Jawa itu terbiasa untuk memanggil orang yang lebih tua misalnya dengan sebutan Mbak, Mas, Bapak, Ibu begitu. Dan generasi Z di Kota Magelang juga masih menerapkan itu. Jadi generasi Z di Kota Magelang di kultur kolektivistik ini mengalami kebingungan mengenai apa yang sebenarnya membuat mereka nyaman dalam berkomunikasi. Pada satu sisi mereka ingin ada kesetaraan, mereka tidak tadi ya sering berkonflik karena nilai-nilai yang berbeda dengan generasi-generasi yang lebih senior. Pada satu sisi ingin ada kesetaraan, tapi di sisi lain mengharapkan ada bimbingan, ada ayoman. Tadi ya suka diemong. Hampir semua responden menyampaikan seperti itu. Generasi Z ingin berkomunikasi lebih setara, ada kebebasan, tetapi pada saat yang sama tetap ingin menjaga unggah-ungguh ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ngemong kemudian menjadi kunci sekaligus jalan keluar, jalan tengah bagi generasi yang lebih senior untuk bisa memelihara hubungan harmonis dengan generasi Z ini. Perlu saya sampaikan, ngemong atau among menurut bahasa Jawa itu berarti memberikan perhatian, memelihara, mendidik dengan penuh kasih sayang. Konteks ngomong itu biasanya ada dalam pengasuhan dan itu merupakan cara ideal untuk kita itu bisa dekat secara emosional dengan anak. Dengan diemong, anak akan merasa tenang, damai, gitu, hangat secara emosional ya, tidak hanya secara fisik tapi secara emosional atau tentram ya. Jadi kalau disimpulkan, praktik ngomong itu sendiri sebenarnya menunjukkan sikap toleran dan pemenuhan kebutuhan partisipan, artinya sebuah penerimaan yang positif ketika masuk ke dalam konteks komunikasi. Sebenarnya ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya tentang Asia Timur. Banyak penelitian tentang Korea, tentang Jepang, bahwa di sana di Asia Timur itu membangun struktur sosial itu lewat pendekatan emosional memang. Pola komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat Asia Timur itu mengarah pada penguatan orientasi kepada kelompok, kemudian saling ketergantungan satu sama lain, menghindari konflik, dan hal-hal seperti itu dianggap sebagai cara untuk menciptakan fondasi bagi keharmonisan sebuah kelompok. Nah, kalau mau kita ambil konsep ngomong ini dalam proses komunikasi, khususnya komunikasi antar generasi yang lebih senior dengan generasi Z, sepertinya sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai semboyan tuturi handayani itu ya. Ing madya mangun karso ing ngarsus sung tulodo tuturi handayani. Ketika berada di antara orang-orang yang lebih muda, baik guru, kakak, orang tua maupun pemimpin itu harus membangun motivasi, semangat. Ketika dia ada di atas, dia harus memberikan teladan, atau ada di depan harus memberikan contoh. Kemudian kalau dia berada di belakang, dia akan memberikan pengaruh, dorongan. Artinya pengawasan terus dilakukan, tetapi ada ruang kebebasan bagi generasi muda.
kalau kita terapkan dalam generasi Z, ya generasi Z untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan tentu saja menjadi merdeka, seperti yang mereka harapkan. Dan konsep Tutpuri Handayani ini sejalan dengan kearifan lokal Ngemong itu, jadi saling terkait. Dari penelitian ini tampak bahwa perubahan budaya karena adanya globalisasi telah membuat banyak sekali perubahan besar dalam kehidupan, termasuk dalam proses berkomunikasi, etika berkomunikasi. Namun pada saat yang sama, budaya pula yang menjadi penengah, budaya pula yang dapat menyelamatkan keselarasan hubungan antar generasi ini. Untuk menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan generasi Z, generasi yang lebih senior bisa menjadi seorang pamong yang menerapkan praktik ngemong ini untuk memelihara relasi dengan generasi internet atau generasi Z. Dan ketika masuk ke dalam komunikasi antar generasi, penelitian ini memperlihatkan bahwa kunci dari keharmonisan antar generasi adalah pada generasi senior sebenarnya, terkhusus generasi milenial yang minim berkonflik dengan generasi Z. Jadi generasi milenial, generasi seperti saya, atau generasi Y, itu dapat menjadi perantara bagi generasi X maupun generasi baby boomers dengan generasi Z menuju proses minding, seperti yang dijelaskan dalam maintenance relationship theory. Jadi dalam ngomong itu sendiri kan sebenarnya ngomong itu juga menciptakan trust ya. Generasi Z ini kalau sudah ada trust, ada kepercayaan terhadap seseorang, maka dia bisa sangat terbuka dengan orang tersebut dan proses mining ini bisa berjalan. Nah, proses mining itu sendiri merupakan seperangkat praktik, saling terbuka, saling memahami, saling memperjuangkan keharmonisan sebuah relasi. Tadi kalau kita lihat, upaya yang dilakukan generasi Z adalah mempertahankan budaya itu sendiri, dan upaya dari generasi di atasnya adalah dengan menerapkan atau menjalankan praktik ngemong atau menjadi pamong bagi generasi Z. Ada kepercayaan yang dibangun, generasi Z melihat teladan di dalamnya, maka dia akan mudah sekali untuk masuk ke dalam proses komunikasi yang harmonis itu. Dan tadi generasi Y ya, generasi Y itu yang bisa menjadi perantara bagi terjalinnya hubungan yang harmonis antara generasi Z dengan generasi yang lebih senior, generasi X, generasi baby boomer. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi banyak memberikan perubahan budaya, termasuk bagaimana berkomunikasi. Dan generasi Z tidak seharusnya selalu dilekatkan dengan stereotip negatif, karena memang nilai-nilai dari setiap generasi, apa yang dianggap penting, apa yang dianggap menarik, dan seterusnya itu berbeda-beda. Generasi Z memiliki gaya komunikasi yang santai, bersahabat, egaliter. Dia sangat menghindari gaya komunikasi dominan yang penuh kontrol. Namun pada saat yang sama, mereka menginginkan adanya panutan, ada ayoman. Jadi ngemong itu menjadi salah satu kunci atau jalan keluar bagi generasi senior untuk mencapai komunikasi yang efektif dengan generasi Z. Generasi atau setiap generasi itu memiliki keunikan masing-masing, termasuk mengenai nilai-nilai yang dianggap penting. Dan budaya menjadi salah satu faktor yang menentukan gaya komunikasi dari setiap generasi. Generasi Z di Kota Magelang ternyata tetap memegang prinsip budaya Jawa, yakni prinsip hormat dan kerukunan, sehingga keselarasan relasi antar generasi tetap terjaga. Ada saran yang muncul dari penelitian ini. Penelitian ini banyak membahas mengenai upaya dan cara generasi sebelumnya untuk dapat berkomunikasi dengan generasi Z. Namun belum banyak temuan mengenai upaya dari generasi Z sendiri dalam menjalin maupun memelihara relasi dengan generasi terdahulu, selain dia menjalankan kewajibannya itu ya. Dan penelitian berikutnya bisa mengembangkan penelitian pada arah tersebut. Demikian, terima kasih, pemaparan saya sudah selesai. Jika ada kritik, jika ada saran, silakan menghubungi melalui email yang sudah tertera.